Halo guys, jumpa lagi dengan channel Masno22. Sebelum kita lanjut ke ceritanya, jangan lupa yang belum subscribe di subscribe, like, dan komen videonya ya. Terima kasih. Perlu Anda ketahui bahwa cara memupuk keabadian tidak hanya sekedar duduk diam di dalam ruangan dan menyerap sumber daya untuk berlatih, apalagi ketika budidaya Anda menemui hambatan, Anda harus berlatih. Mungkin Anda bisa menerobos kemacetan tersebut saat berlatih. Dan kali ini medan perang para dewa dan iblis adalah pengalaman terbaik. Saya percaya bahwa di medan perang para dewa dan iblis, saya pasti akan melakukannya. Ada banyak biksu yang berhasil menembus kemacetan. Putriku selalu ingin masuk, tapi aku ingin Jindong lebih maju lagi. Bagaimanapun, Jindong kuat dan berpengalaman. Dengan lebih banyak pengalaman, budidayanya akan meningkat pesat. Luo Shouhai mengucapkan gelar anumertanya. Tuan, ada baiknya adik perempuan junior memasuki medan perang para dewa dan iblis. Dia menderita penyakit serius, yang mempengaruhi kultivasinya. Hal ini membuat tingkat kultivasinya rendah. Jadi saat memasuki medan perang para dewa dan iblis kali ini, adik perempuan junior dapat berlatih lebih banyak untuk meningkatkan kekuatannya, kultivasi. Jindong berkata pada Luo Shouhai. Karena itu, medan perang antara dewa dan iblis penuh dengan bahaya. Akan terlalu berbahaya bagi Luo Neng untuk masuk sendirian. Luo Shouhai menghela nafas dan berkata, Tuan, tidak perlu khawatir sekarang. Tuan Chen juga telah memasuki medan perang para dewa dan iblis. Jika saatnya tiba, minta saja Tuan Chen untuk menjaga adik perempuannya. Dengan kemampuan Tuan Chen, semuanya akan baik-baik saja, baik-baik saja. Kata Jindong. Ketika Chen Ping melihat ini, dia segera tahu bahwa master dan muridnya menyanyikan lagu ganda hanya agar dia bisa menjaga Luo. Aku pasti malu untuk mengatakannya secara langsung, jadi aku bernyanyi dan bernyanyi seperti ini saja. Jangan khawatir, Tuan Lembah Luo. Setelah memasuki medan perang para dewa dan iblis, saya akan membantu menjaga Nona Luo. Chen Ping tersenyum ringan dan berkata, Oke, dengan kata-kata Tuan Chen, saya merasa lega. Jika Tuan Chen membutuhkan saya untuk apapun di masa depan, saya, Lembah Roh Darah, pasti akan menjaga saya. Luo Shouhai berkata dengan gembira. Saat mereka sedang berbicara, orang-orang dari Blood Spirit Peak datang, dan kemudian Cheng Jinghui memandang Luo Shouhai dan berkata, Kakak senior, keponakan tertuamu sangat lemah. Kamu terlalu ceroboh untuk membiarkannya memasuki medan perang para dewa dan iblis. Apakah kamu tidak tahu betapa berbahayanya di dalam? Apa yang harus aku lakukan jika terjadi sesuatu pada keponakan tertuaku? Melarikan diri. Jika Anda tidak kehilangannya, ketika saatnya tiba, putri kecil Lembah Roh Darah akan dibalik, akan sangat tidak menyenangkan untuk mengatakannya. Cheng Jinghui sangat marah sehingga dia sepertinya sengaja membuat marah Luo Shouhai. Setelah mendengar kata-kata Cheng Jinghui, wajah Luo Zhao menjadi merah karena marah, sementara Jindong meninju kedua matanya, Cheng Jinghui, tutup mulutmu yang bau dan panggil aku paman demi kamu. Kamu lihat ada beberapa orang yang lebih tua. Contoh, nak, apa-apaan ini? Jindong ingin mengikuti Cheng Jinghui. Luo Shouhai menghentikan Jindong, lalu menatap Cheng Jinghui dengan dingin dan berkata, keluar dari sini sekarang, jangan berpikir aku tidak berani menyentuhmu. Melihat Luo Shouhai marah dan tidak berani menyentuhnya, Cheng Sihui tampak menghela nafas lega sebelum berbalik dan pergi. Di belakang Cheng Jinghui, Liu Sui memandang Luo Si dan berkata, adik perempuan, kamu tidak perlu takut. Ketika kita sampai di medan perang para dewa dan iblis, kakak laki-laki akan melindungimu. Ketika saatnya tiba, senior kakak dan aku juga akan merasakan adik perempuan junior. Liu Sui memiliki senyuman cabul di wajahnya, dan lengannya yang patah telah pulih seperti sebelumnya. Liu Sui, kamu lupa bagaimana lenganmu patah. Tuan Chen ada di sisimu. Jika kamu berani menyentuh adik perempuanmu,
Tuan Chen akan mematahkan anggota tubuhmu. Jin Dong mengancam Liu Sui dengan keras. Tapi Liu Sui tidak takut sama sekali, malah dia tersenyum dingin dan berkata, saat kita memasuki medan perang para dewa dan iblis, saya akan menjadi orang pertama yang membunuh anak ini. Meskipun saya bukan lawannya, saya punya pembantu. Setelah Liu Sui selesai berbicara, sesosok tubuh tiba-tiba muncul dan berdiri di samping Liu Sui. Pria ini mengenakan jubah hitam, dengan sulaman monster berbentuk aneh di jubah hitamnya, rambut selendang panjangnya berkibar tertiup angin, dan wajah kurusnya tanpa ekspresi. Kelihatannya pria ini masih muda dan sangat dingin, namun auranya tidak rendah, meski pria ini sengaja menyembunyikan kekuatannya. Anda tetap bisa merasakan aura mendominasi dalam dirinya. Qi Peijia, melihat orang itu datang, Jin Dong hanya bisa mengerutkan kening. Luo Shouhai dan Luoran di samping juga menjadi sangat terkejut saat melihat orang itu datang. Adik baru, aku sudah bertahun-tahun tidak bertemu denganmu, aku tidak menyangka kamu mengenalku. Pengunjung itu memandang Jin Dong dan berkata sambil tersenyum tipis. Tentu saja kita sudah saling kenal. Meski 100 tahun berlalu, aku tidak akan pernah lupa. Jin Dong memandang Qi Peijia dengan sedikit kemarahan di matanya. Tapi kali ini, kamu tidak memasuki medan pertempuran para dewa dan iblis, yang membuatku sedikit kecewa. Jika aku punya kesempatan, aku akan terus belajar darimu. Setelah Qi Peijia selesai berbicara, dia berbalik dan pergi. Sementara Liu Sui memandang Shindong dengan cibiran di wajahnya, lalu mengikutinya dengan tergesa-gesa. Saudara Xin, siapa orang ini? Dia terlihat sangat misterius dan sangat kuat. Chen Ping bertanya pada Jin Dong. Dia adalah seorang kultivator biasa di Gunung Tianmo. Orang ini tidak memiliki keluarga atau sekte di Gunung Tianmo, dan tidak ada yang menerimanya. Kata Jin Dong, kultivator longgar. Chen Ping tertegun, dapatkah seorang kultivator biasa mencapai kondisi seperti itu? Dan menurut saya Anda punya masalah dengannya. Chen Ping bisa melihat kemarahan di mata Shindong. Jin Dong tidak menjawab, tapi melirik ke arah Luo Xi, lalu berkata, ya, orang ini menindas adik perempuannya bertahun-tahun yang lalu dan hampir menghilangkan kepolosan adik perempuan itu. Aku memukulinya dengan serius dalam kemarahan dan melemparkannya ke dalam tertelan di dalam gua setan. Saya benar-benar tidak menyangka orang ini selamat dan menjadi begitu kuat. Sungguh keterlaluan. Gua menelan setan. Pada saat ini, Chen Ping menyadari sesuatu. Dia tidak mengerti apa itu gua menelan setan. Tuan Chen, gua menelan iblis hanyalah sebuah gua di Gunung Tianmo. Namun, ketika murid dari 6 sekte iblis utama melewati gua menelan iblis, banyak dari mereka menghilang tanpa alasan, jadi seiring berjalannya waktu, gua itu hilang, bernama Gua Menelan Iblis. Dan semua murid sekte iblis utama di Gunung Tianmo juga telah menghindari tempat itu dan tidak akan lewat sana lagi. Luo Shouhai mengikuti Chen Ping dan menjelaskan. Chen Ping sekarang mengerti mengapa mereka semua terkejut saat melihat Qi Peijia. Dia terluka parah dan dilempar ke gua menelan iblis, tapi dia selamat dan menjadi lebih kuat. Ini agak keterlaluan. Jika bukan karena terbukanya medan pertempuran antara dewa dan iblis, Chen Ping pasti ingin menjelajahi gua penelan iblis untuk melihat apa yang istimewa dari kata menelan iblis ini. Chen Ping dan yang lainnya sedang menunggu celah di ruang berbeda terbuka sepenuhnya dan turbulensi ruang waktu di sekitarnya menghilang sepenuhnya sebelum mereka bisa masuk. Pusaran air di sekitar retakan menjadi semakin kecil dan ringan, dan akhirnya menghilang sepenuhnya. Dan gumpalan embun putih di sekitar retakan mulai bergulung dengan hebat, dan tak lama kemudian sebuah saluran terbentuk di sekitar retakan. Ketika semua orang melihat bahwa lorong itu terbuka dan hendak mencobanya, tiba-tiba sesosok tubuh dengan cepat bergegas menuju celah itu. Kemudian terdengar suara keras, seperti alarm. Lusinan biksu yang berdiri di depan celah melihat ini dan melambai bersama. Lusinan napas terkondensasi di satu tempat, menjadi sangat kuat. Dalam sekejap, nafas ini mengenai sosok itu,
dan sosok itu langsung berubah menjadi kabut darah yang tertiup angin. Semuanya, jika Anda tidak memiliki token VIP dan ingin mengganggu tanpa izin, inilah yang akan terjadi. Saya harap Anda memperhatikan. Master Sekte Xuanzong Kong berkata dengan keras. Begitu Sekte Master Kong selesai berbicara, dia melihat bayangan hitam berubah menjadi hembusan angin dan menuju ke celah. Namun kali ini tidak ada suara yang keras, terlihat jelas bahwa orang tersebut memiliki token VIP, sehingga puluhan biksu yang menjaga bagian depan tidak mengambil tindakan. Semua orang menatap kosong, tapi tidak ada yang bergegas ke depan, lagi pula, tidak ada yang tahu apakah ada bagian di bagian ini. Jika dibuka penuh, meski orang pertama yang masuk bisa mendapat keuntungan waktu, namun juga akan menghadapi risiko. Mempertaruhkan, jika jalur tersebut tidak terbuka sepenuhnya dan tersapu oleh turbulensi ruang dan waktu, mungkin tidak ada jalan kembali. Chen Ping melihat sosok itu dan tahu itu adalah Qi Peijia, dia tidak bisa tidak mengagumi pria itu. Sosok Qi Peijia mencapai celah, dan seluruh tubuhnya tampak terdistorsi, seolah turbulensi ruang dan waktu masih ada. Semua orang diam-diam bersyukur saat melihat ini, untungnya, mereka tidak terburu-buru masuk dulu. Namun tubuh kiper yang terpelintir tidak berhenti, melainkan terus bergerak menuju celah, dan segera memasuki saluran kabut, dan kemudian sosok itu menghilang tanpa jejak. Nona Luo, ayo pergi. Ketika Chen Ping melihat Qi Peijia masuk, dia tahu tidak akan ada bahaya, jadi dia berkata pada Luo Xi. Luo Xi mengangguk, lalu mengikuti Chen Ping dan terbang menuju lorong. Yang lain juga melompat satu demi satu dan menuju ke medan perang para dewa dan iblis. Segera sosok semua orang menghilang ke dalam lorong, hanya ada beberapa orang yang tersisa di atas lautan awan yang baru saja ramai. Tuan, ayo kembali. Tuan Chen akan menjaga adik perempuan kita, jadi dia akan baik-baik saja. Jin Dong berkata pada Luo Shouhai yang tidak mau pergi. Luo Haihai mengangguk, lalu mengikuti Sindong dari atas lautan awan hingga jatuh ke Xuanzong. Dan ketika Chen Ping membawa Luo Shizhen ke medan perang para dewa dan iblis, ternyata itu adalah gurun, dengan banyak tulang di tanah yang telah bertahan di sini selama ribuan tahun. Tidak mungkin untuk membedakan mana dari tulang-tulang ini milik orang lain dan mana milik ras iblis, tetapi melihat tulang-tulang di tanah, Anda dapat mengetahui bahwa banyak orang tewas di medan perang ini. Tulang-tulang ini juga merupakan harta karun. Kamu harus tahu bahwa pemilik tulang-tulang ini semuanya adalah makhluk abadi dan iblis yang telah naik ke surga. Jika tulang-tulang ini bisa digunakan untuk membuat senjata, pasti mereka akan sangat kuat. Luo Xi melihat tulang-tulang itu berserakan di tanah dan tidak merasa takut, malah dia begitu bersemangat hingga ingin mengambil tulang-tulang itu dan membuat senjata. Jika kamu memungut tulang-tulang ini di tanah, kapan kamu akan mengambilnya? Segera buang. Chen Ping meminta Luo Zhao membuang tulang-tulang itu. Mereka memasuki medan perang para dewa dan iblis untuk mendapatkan harta yang lebih kuat, bukan untuk mengambil tulang. Ketika Luo Zhao melihat ini, dia hanya bisa membuang tulang yang dia ambil. Chen Ping melihat sekeliling. Langit dipenuhi pasir kuning, dan tidak ada satupun sosok yang terlihat. Chen Ping tidak tahu apakah yang lain telah dikirim ke tempat lain, atau apakah medan perang para dewa dan iblis dibagi menjadi beberapa spasi. Bagaimanapun, ruang-ruang yang berbeda ini semuanya dibuat secara artifisial, jadi Anda dapat membuat sebanyak yang Anda mau, dan Anda dapat menciptakan lingkungan apapun yang Anda inginkan. Chen Ping menggunakan kesadaran spiritualnya untuk menjelajahi lingkungan sekitar, tetapi di sini, kesadaran spiritualnya sebenarnya dibatasi. Kesadaran spiritual Chen Ping hanya dapat mendeteksi beberapa ratus meter, yang tidak sejauh mata memandang. Dalam hal ini, jelas tidak mungkin mengandalkan kesadaran spiritual untuk mendeteksi harta karun, mungkin tergantung pada keberuntungan. Nona Luo, aku akan memberimu slip giok. Kita berdua akan mencarinya secara terpisah. Terlepas dari apakah kita menemukan harta karun itu atau tidak,
pada akhirnya kita akan bertemu di satu tempat. Slip giok ini untuk kenyamanan komunikasi. Anda harus mengambilnya. Chen Ping tahu bahwa waktu sangat berharga. Akan sia-sia jika mereka berdua berburu harta karun bersama. Jika keduanya bertindak sendiri-sendiri, mereka bisa sampai di sana dalam waktu sesingkat-singkatnya. Saatnya menjelajahi area terluas, dan tidak ada orang di sekitar sini, jadi seharusnya tidak ada bahaya. Itulah mengapa Chen Ping menyarankan ini. Oke, Luosi mengangguk, dan setelah mengambil slip giok, dia berangkat ke satu arah. Chen Ping juga menemukan arah dan mengambil langkah maju.